ada hukum juga, tapi jadi pengusaha. Ya, dia salah satu pemegang saham di Atlas. Ini orang kaya, ya, orangnya baik tapi, ya, dia sekarang ini mungkin pemegang sukarela di bulan puasa ini, ya. Oke, gimana? Silakan. Iya, saya juga kelas. Ya, kantong ini. Ada semua. Ini kok maksudnya. Mana ya? Saya bingung juga sih. Kenapa bingung? Bingung aja sih, Pak. Bu. Hah? Bingung. Iya, nggak nyangka gitu. Udah 8 tahun dia kerja di sini. Pak, rencananya uangnya mau diapain nih, Pak? Lagi mengandung ya? Iya. Ya, anak kedua. Ya buat biaya apa sih? Iya, persalinan. Respon keluarga gimana setelah Nggak nyangka juga sih, Pak. Kalau dia dari Bang Hotman apa nih? Apa? Dia dari Bang Hotman itu kan dari Bang Hotman. Hadiah dari saya. Nanti setiap waktu dia butuh bantuan saya akan rela. Karena kebetulan saya sama dia ini partner bisnis juga, gitu loh. Jadi dari dia adalah dari gua juga. Jadi kita udah sepakat dari dia aja. Uang dia adalah uangku, ya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Iya, Kalau boleh tahu kan tadi katanya kejujuran nomor satu, memang sudah berapa lama sih proyek-proyek 8 tahun di MKG. 8 tahun ya. Emang di sini di tempat kerja yang sekarang ini kejujuran nomor satu atau seperti apa sih kak emang sekolahnya gitu? Peraturannya, Kenapa? peraturannya seperti apa? Udah sih kayak Kriterianya mungkin sebagai cleaning service. ya kejujuran dalam penemuan barang sama barang-barang dompet, semuanya uang harus dikembalikan di customer care. Udah sih itu. Ini yang mengembalikan barang. Lu kalau gini aja, lu kalau tahu isinya 70 juta lu balikin nggak? Balikin. Oh, ya udah. Sama cleaning service ini mungkin tahu nggak sih soal masalah ini? Tahu ya. Tanggapan mereka seperti apa? Tanggapan mereka bagus sih. Kejujurannya ditingkatin lagi. Tadi malam. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. WA yang punya mall ini, Ibu Cipto,
mengatakan dia juga akan kasih hadiah katanya ke kamu. Ya. Yang Konglo yang punya mall ini, Ibu Cipto langsung WA saya. Sesudah lihat di berita, di Detik, dia katanya akan cari kamu juga, akan kasih hadiah, ya. Jadi memang perbuatan baik selalu menghasilkan hal yang baik. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya itu sering ketinggalan, bukan uang, yang paling sering ketinggalan berlian saya. Suka satu keselip di mana gitu loh. Pernah saya sudah jauh udah di Bali, tahu-tahu yang ini nggak ada. Ternyata tinggal di, oh iya, pembantu saya baik, pembantu saya salah satu juga. Pembantu saya berapa kali menemukan berlian saya di meja, selalu diletakkan di mejanya. Apa dia nggak tahu berlian, saya nggak tahu deh. Tapi pas saya telepon dari Bali, ada nggak cincin? Oh ada Pak, saya taruh di meja katanya. Ya itu berapa kali pembantu saya begitu. Jadi masih banyak manusia bersih di muka bumi ini. Ya, ini pernah ketinggalan ini, yang terbaru nih, harganya 8 miliar. Lebih malah. Tapi ditaruh di meja juga. Tapi di luar belum pernah. Ya. Ya saya udah bilang isinya hampir 70 juta. Nah di Bali, orang Bali juga rata-rata jujur. Pernah pagi-pagi supir saya sama juga bawa dompet yang sudah basah. Ternyata anak saya pulang ke Laping malam, dompetnya jatuh di gerbang. Dalamnya juga penuh duit, dibalikin loh. Orang Bali. Ya. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.
saya itu setiap ulang tahun dapat hadiah dompet sama ikat pinggang mahal dari anak, dari istri maupun dari teman. Tapi saya nggak pernah bisa pakai. Karena apa? Kalau dompet yang mahal-mahal itu, ya nggak bisa dikucuk-kucuk kayak gini. Ini cuma 100.000 nih. Nah, ya kan? Terus, jadi sehingga selalu dompet mahal saya nggak pakai, saya pakai dompet yang kaki 5. Yang udah robek-robek, ya. Ini biasanya kalau udah bolong baru gua buang. Ini satu lagi ada. Saya kemarin apa itu pakai yang gini, yang ikat pinggang yang mahal itu apa namanya? Hermes. Aku lihat klien gua keren banget. Ini gua beli. Ternyata nggak pernah bisa keras. Akhirnya gua bilang supir, cariin dong ikat pinggang di kaki 5 yang dari kulit kerbau, gua bilang. Akhirnya dicariin. Dapatlah yang paling murah. Itulah yang paling gua pakai sekarang ini. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya saya udah bilang isinya hampir 70 juta. Tadi udah lihat, nggak perlu dibuka lagi kan? Buka lagi, aduh. Nih, jadi dia datang ke dalam kopi langsung diginiin. Nah, gue terkejut banget. Dari mana? Itu di jalan Pak. Nah, sekarang kalau kelihatan sepintas begini. Karena saya orangnya gaptek, nggak pernah bayar apapun harus cash. Jadi saya selalu bawa duit banyak. Bukannya mau pamer, karena gue nggak ngerti nggak pakai GoPay, gue nggak ngerti. Jadi selalu saya kan mobile itunya kegiatannya. Saya selalu minimum 3 juta. Belum lagi selalu ada ini nih, US dollarnya banyak nih, ya. Tapi yang paling banyak cadangan itu Sing dollar yang 1000-an. Ini ada, saya hitung ulang tadi ada 6. 6 kali 1, 2, lu nyesal lo. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 66 juta. Hanya Sing dolarnya. Sama US-nya ya 70 juta lebih. Makanya saya agak terharu gitu loh. Itu ceritanya. Nggak ribet kan, ini kan simpel. Justru gara-gara ini tinggal dimasukin ya. Itu. Udah rusak lagi. Jangan dah, kalau kita kasih ke orang jangan sebut jumlahnya dong. Itu namanya pamer ya. Lu jangan liatin dompet gue loh, Dia udah kepikir jadi aspri gue loh, Nanti catat nomor telepon gue dari mereka ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kalau mengenai fenomena Teddy Minahasa, ya sidang tanggal 30 tuntutan jaksa, ya kita gini loh, ini kan perkara sabu sangat sensitif. Ya, jadi kita tahu tekanan publik. Tapi saya perlu jelasin, orang begitu terbelalak katanya begitu mendengar ada video dari istrinya yang mengatakan agar dibebankan semua ke si Arif. Memang benar kejadiannya begitu, artinya begini. Tanggal 24 September 2022, Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan itu narkoba. Itu semua di persidangan sudah dibacakan, semua mengakui. Dan sejak 24 September sudah tidak ada lagi komunikasi atau perintah dari Teddy ke Dodi maupun ke Arif. Kok tiba-tiba tanggal 12 Oktober waktu ketangkap, disitulah Teddy Minahasa mengetahui bahwa ternyata narkoba tersebut masih dijual. Makanya si Teddy Minahasa mengatakan itu sesuai dengan
peristiwanya, berarti si Arif pelakunya. Makanya di surat itu ya bebankan ke si Arif gitu loh. Karena ternyata di BAP-nya si Dodi pun, Dodi mengatakan inisiatif menjual narkoba tersebut 3 Oktober adalah Arif. Ada semua BAP-nya. Cuma kan saya nggak mau terlalu banyak ngomong, biar aja nanti di pembelaan. Ya. Jadi yang jelas ya siap-siap aja, apakah ada dituntut hukuman berapa ya. Ya si Teddy udah siap. Ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Gila nih Superjet. Gila nih Superjet. Gila nih Superjet. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Mereka mengalami gangguan dan posisi kita sekarang ada di area Jakarta. Kita akan meneruskan penerbangan ini ke Soekarno Jakarta. Jadi awalnya itu check-in proses sangat normal, sangat lancar. Ketika masuk ke kabin juga penumpang tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tetapi emang setelah kita masuk ke pesawat, AC menurut saya dalam keadaan tidak nyala atau tidak maksimal, cuma menghembuskan angin saja. Waktu itu mungkin juga saya berpikir kalau emang cuaca di Bali ini sedang panas, jadi mungkin AC-nya pun tidak terasa. Penumpang pun juga sempat menanyakan ini AC-nya nggak nyala atau gimana, tapi jawaban dari pramugari hanya nanti juga akan dingin beberapa saat lagi. Saya juga kurang mengerti SOP beda-beda airlines, ada di mana saya juga sempat mengamati begitu kita masuk AC sudah dalam keadaan nyala, tetapi saya baca atau saya komparasikan di sosial media bahwa airlines ini dan saudaranya itu emang tidak menyalakan AC pada saat masuk dan mulai menyalakan AC pada saat baru mulai take off, seperti itu. Lalu setelah beberapa saat, mungkin setelah 40 sampai 50 menit, terdengar suara mesin, tapi tidak terlalu lama ya, tidak terlalu jelas juga, sekitar 2 kali, dan itu juga sangat cepat. Nggak lama kemudian ada announcement dari kapten untuk flight attendant. Saya juga kurang yakin apakah itu announcement yang emergency atau tidak.
Tapi setelah announcement itu, flight attendant langsung duduk di posisinya, di posisi kursi flight attendant. Gak lama setelah itu kami merasakan pesawat itu turun ketinggian maksud saya, lebih rendah dari biasanya, dan juga suhu semakin panas. Flight attendant pun juga terlihat mulai panik. Beberapa flight attendant bolak-balik ke belakang dan depan pesawat, dan juga bolak-balik ke ruangan kapten, ke kokpit. Dari sini udara sudah semakin panas, sudah pengap, tetapi yang kami sayangkan juga tidak ada penanganan dari flight attendant. Menurut saya mungkin tidak ada pengecekan kesehatan, karena menurut saya banyak sekali anak kecil di dalam pesawat, ada juga lansia dan juga ibu hamil. Situasi juga sudah semakin chaos, sudah semakin kacau, makin panas, makin pengap, sudah mulai sulit untuk bernafas. Dan tidak lama setelah itu kapten mengumumkan, announce kalau emang betul ada gangguan yang menyebabkan kita tidak nyaman, kita para penumpang tidak nyaman, dan emang terjadi gangguan. Lalu nggak lama kapten juga memberitahu kalau sudah under control dan dalam kendali kapten, dimana waktu itu kami mengira dalam kendali kapten bahwa AC-nya sudah nyala, tapi ternyata kita masih ngecek AC di atas, masih belum nyala sama sekali. Di dalam pengumuman yang sama, kapten pun juga mengumumkan kalau kita akan melanjutkan perjalanan pesawat ini sampai Jakarta dalam waktu tempuh 30 kan. Untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta, di situ mungkin saya juga berpikir, oh berarti ada pilihan untuk landing di bandara terdekat, karena situasi sudah makin tidak nyaman atau mungkin justru mengancam nyawa penumpang seperti itu. Dan yang setelah saya lihat juga di sosial media bahwa di flight radar status pesawat kami itu sudah status emergency, tapi kenapa kapten memutuskan tetap jalan ke Jakarta dengan situasi yang membahayakan penumpang menurut saya. Salah satu lagi yang saya sayangkan adalah tidak adanya permintaan maaf secara langsung dari kapten sendiri ke para penumpang, dan juga tidak ada tindakan dari super crew yang tadi saya bilang, tidak ada status pengecekan, tidak ada pun juga kompensasi ataupun pemberian air minum. Mungkin ada yang meminta air minum, tapi itu juga sangat sedikit ya, cuma se-paper cup ini. Lalu juga cuma dikasih tisu yang menurut saya juga kurang membantu, karena kita sudah basah, sudah seperti mandi. Jadi menurut saya juga itu kurang membantu. Dan juga dari super crew sendiri dan juga pilot tidak ada tindakan yang memprioritaskan lansia, anak kecil, anak bayi, dan juga ibu hamil pada saat turun. Ini justru dilakukan oleh inisiatif dari para sesama penumpang. Itu yang saya sayangkan. Setelah kami turun pun banyak sekali penumpang yang saya amati mengalami gangguan kesehatan seperti pusing, mual, banyak sekali yang hampir pingsan. Bahkan ada satu turis WNA yang dilarikan ke klinik medis di bandara. Setelah turun pun kami juga tidak menerima penjelasan apapun dari pihak airlines dan bandara. Setelah beberapa hari pun juga tidak ada permintaan maaf pun dari pihak airlines, dan juga tidak ada kompensasi apapun
yang menurut saya ini sangat merugikan ya, dan juga mungkin mengancam nyawa penumpang. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Gila nih, Superjet. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dulu diberi. Kalau itu macam. Kalau abang kali ini saya dulu saya kan dulu. Thank you. Kalau abang tidak izin saya dulu saya kan dulu diberi. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.